Shalom, apa kabarnya saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita diberkati dalam kasih Tuhan kita. Pada kesempatan kali ini, saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang sedang beristirahat di akhir pekan ini. Tetapi pasti banyak juga di antara kita yang masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing dan juga kebutuhan kita secara pribadi. Berbicara mengenai bekerja, Tuhan Yesus sendiri adalah sosok figur teladan dalam hal bekerja, karena ia adalah sosok pekerja keras di dalam kehidupannya. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17, ia berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yesus saat ia diutus Bapa di bumi, ia sangat sibuk setiap harinya dalam melakukan pekerjaan untuk kerajaan Allah. Tuhan menyembuhkan orang sakit, mewartakan pembebasan bagi yang terbelenggu, dan membebaskan mereka yang terpenjara di dalam kegelapan dan dosa. Namun meskipun demikian, Yesus pun ketika ia berkarya di bumi dalam karya penyelamatannya, ia pun memiliki waktu untuk beristirahat, di mana dia mempergunakan waktu istirahatnya itu untuk berdoa. Mari kita bersama-sama melihat pada Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan, "Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa." Di situ dikatakan dalam nas tersebut bahwa di dalam karya pekerjaan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, ia pun mempergunakan waktunya beristirahat untuk berdoa dan bersekutu dengan Allah. Dari perenungan kita pada hari ini, kita belajar dari teladan Yesus Kristus bahwa kita tidak hanya memerlukan bekerja, tetapi beristirahat juga menjadi hal yang penting. Sangatlah perlu bagi kita untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tetapi kita seringkali sulit untuk berkata tidak dengan kesibukan-kesibukan yang ada di sekitar kita. Dan kita pun sulit untuk berkata tidak dengan ajakan dari teman ataupun kerabat kita yang menyita waktu kita untuk beristirahat. Padahal waktu istirahat kita itu bisalah kita pakai untuk bersekutu dan berdoa dengan Allah, untuk memperkuat hubungan rohani di dalam kehidupan kita. Dari perenungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini bersama. Mari kita sebagai orang Kristen memulai hari kita dengan berdoa, sama seperti yang Kristus lakukan di dalam kehidupannya. Adalah lebih baik ketika kita memulai hari yang baru bersama Tuhan dan Roh Kudus terlebih dahulu. Karena saat ini banyak orang Kristen yang memulai harinya dengan tergesa-gesa tanpa berdoa, karena mereka dikejar oleh target dan pekerjaan mereka, sehingga Tuhan pun diabaikan. Mari kita mempergunakan waktu istirahat kita untuk menyendiri bersama Tuhan dan Roh Kudus sebelum memulai segala sesuatu, karena ini adalah bukti bahwa kita memiliki penyerahan diri kepada
Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.